Yuk kembali lagi di channel Pandai Kacau. Duar. Ya, bagaimana keadaan kalian? Semeton Pandai Kacau, gue harap kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan happy selalu. Jadi Pandai Kacau hari ini akan memberikan informasi yang menarik buat kalian. Apakah itu? A few inches later. Kita akan membahas 5 pekerjaan unik yang hanya ada di Pulau Bali. Apakah saja itu? Mari kita saksikan. Check it out. Ya, kita tahulah Bali itu adalah terkenal akan pariwisatanya, budayanya, agamanya, tradisinya. Jadi banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali. Maka dari itu kebanyakan anak muda di Pulau Bali itu memilih pekerjaan pariwisata. Contohnya gue. Gue adalah ex pariwisata. Jadi dulu basicnya gue adalah waiter di salah satu restoran yang ada di Seminyak, dan di daerah Seminyak pun gue adalah basicnya adalah waiter. Sombong amat. Bukannya sombong sih, tapi emang jelas. Jadi kebanyakan anak muda di Bali itu profesinya memilih pekerjaannya sebagai hospitality. Jadi pekerjaannya itu adalah di bidang pariwisata, baik itu cook, waiter, bartender, barista, housekeeping, dan masih banyak lagi jenis tingkatan pariwisata. Jadi makanya kalau di Bali itu, kalau orang sudah punya rencana ingin terjun ke pariwisata, jadi pasti kesempatan kerjanya itu bisa ke cruise line, kapal pesiar, atau stay di Pulau Bali. Maka dari itu banyak sekolah-sekolah pariwisata yang ada di Pulau Bali. Tidak salah juga, di selain Pulau Bali, sekolah pariwisata pun studi banding dan bekerja atau mengambil training juga di Pulau Bali, karena kita tahu Bali itu adalah kelas 1 dari segi ilmu pariwisata. Banyak sekali teori, materi yang bisa diambil lah, maka dari itu banyak event-event internasional yang ada diselenggarakan di Bali, KTT ASEAN, G20 yang akan hadir di Pulau Bali. Ya, karena itu servis Bali itu sangat nomor 1 begitu. Tapi hari ini gue gak mau bahas itu. Hari ini gue mau bahas 5 pekerjaan unik yang ada di Bali. Pasti kalian gak tahu kan, pasti kalian berpikir-pikir kan, apa sih pekerjaan unik yang hanya ada di Bali selain pekerjaan di hospitality? Pasti penasarannya. Yang pertama adalah jasa kepang rambut. Tahu nggak? Ya, pasti tahu. Kalau kalian sudah pernah berliburan di Pantai Kuta khususnya, itu seorang emak-emak lokal pasti akan menawarkan jasa kepang rambut untuk para wisatawan mancanegara maupun domestik. Ada yang nyangka nggak? Cuma ada di Bali sebagai ikonik Pantai Kuta. Jadi emak-emak itu pasti menawarkan jasa kepang rambut yang profitnya lumayan loh. Kalian tahu nggak tarifnya berapa? Itu 100 sampai 150 ribu, tergantung panjang rambut si customer. Ada yang kepikiran nggak mau jadi tukang kepang rambut di Pantai Bali? Pasti gak ada yang sadar kan. Jadi itu salah satu pekerjaan unik yang hanya ada di Bali. Jadi kalau kalian ingin penasaran dan yang sudah pernah ke Bali, tolong cari Pantai Kuta. Pasti di sana ada emak-emak yang mau menawarkan jasa kepang rambut untuk kalian. Banyak loh peminatnya, apalagi turis mancanegara. Wah, itu banyak sekali rambut kepang-kepang kecil-kecil. Itu mantap. Itulah pekerjaan yang unik di Pantai Kuta, salah satu ikonik ya. Jadi selanjutnya adalah Balian.
Balian tau nggak balian? Balian itu kalau di kamus bahasa Indonesia itu juga disebut sebagai dukun. Jadi balian itu adalah dukun. Jadi kalau orang Bali, tradisi orang Bali ya, itu ada 2 jalur pengobatan yang harus dilakukan. Kalau yang tradisional ya, yang tradisionalnya adalah ke Balian. Yang keduanya baru ke medis, atau ke medis dulu baru ke Balian. Itu adalah salah satu metode yang ada di Bali yang dipercaya ampuh menyembuhkan penyakit. Jadi Balian itu adalah tukang penyembuh. Karena Balian itu ada banyak, sama kayak dukun. Balian tulang, Balian yang untuk balian beranak, balian makan kalau nggak salah namanya. Itu balian tulang itu adalah balian yang khusus menyembuhkan patah tulang, keseleo, patah tulang lepas, dan masih banyak lagi. Seperti gue ini juga disembuhkan lewat balian. Emang sih ada perbedaan, bisa nggak bedain tangannya, tapi ini bisa berjalan normal. Karena kalau masyarakat desa pada umumnya itu lebih condong ke balian. Kalau misalnya kecelakaan patah tulang, lebih condong ke bawah ke tukang balian tulang itu. Sebelum ada BPJS itu lebih condong ke balian. Jadi jangan salah, balian itu adalah pekerjaan unik untuk warga Bali dan masih ikonik loh sampai saat ini. Jadi ya mau dikata gimana juga, itu juga sudah sebuah tradisi penyembuhan alternatif yang ada di Bali. Jadi itu adalah salah satu profesi unik yang ada di Bali. Lanjutnya itu arsitek Bali kalau nggak salah, itu namanya Undagi. Undagi itu adalah arsitek tradisional. Jadi itu adalah sebuah profesi unik, pembuat arsitek tradisional itu namanya Undagi. Jadi pembuatan candi bentar, pembuatan banyak karya-karya itu namanya Undagi. Pasti kalian tidak menyangka kan, itu adalah tradisi pekerjaan unik yang ada di Bali. Kalau ingin kalian mengunjungi, itu banyak ada di Gianyar, masih banyak itu Undagi atau tukang seni. Jadi itu tukang itu secara alam gaib dan kalau bahasa Indonesianya, kalau di bahasa Bali sekali itu sudah ditetapkan sebagai itu gitu loh. Udah profesinya tuh udah disahkan secara nyata dan tidak nyata. Itu sakral pokoknya. Sudah disahkan pokoknya. Jadi yang keempat, pekerjaan yang sama juga disahkan secara nyata dan tidak nyata atau sekali dan niskali, itu adalah sulinggih. Sulinggih itu dari su dan linggih. Su itu kalau nggak salah suci, dan linggih itu namanya kedudukan. Berarti kedudukan yang suci. Biasanya sulinggih itu pekerjaannya di tempat-tempat suci seperti pura. Pokoknya kalau kalian yang sudah berkunjung ke Bali, yang sudah memasuki objek wisata, itu ada yang berudeng putih, ditutup semua rambutnya nggak kelihatan, dan baju-baju putih. Itu dah namanya sulinggih. Itu secara Bali itu namanya Brahmana. Jadi umat Bali juga sangat hormat, dan itu adalah pekerjaan yang sakral yang tidak boleh main-main atau sebagai bahan candaan. Jadi kalian kalau mau berkunjung ke Bali, kalau lihat orang
Sulinggih seperti itu harus hormat. Jadi tingkatan sulinggih itu banyak dari bawah sampai atas. Jadi gue belum begitu paham tingkatan-tingkatannya, makanya itu adalah salah satu pekerjaan unik yang ada di Bali. Dan yang terakhir adalah pecalang. Jadi pecalang itu adalah hansipnya Bali. Jadi kalau kalian sudah pernah ke Bali, lihat keamanan atau orang yang berjaga saat upacara atau saat ada upacara suci yang membawa keris, kalau bajunya loreng-loreng lah, pokoknya nyentrik lah. Jadi itu disebut pecalang, penjaga keamanan warga Bali tradisional, itu namanya pecalang. Jadi setiap desa punya pecalangnya masing-masing, atau secara nasionalnya punya hansipnya masing-masing gitu. Jadi ya bisa disebut sebagai polisinya Bali lah, pecalang gitu. Pokoknya kalau kalian ada upacara lewat, atau saat berkunjung Bali lewat, ada tukang jaga-jaga atau juga keamanan, itu dah yang disebut pecalang. Pokoknya ada kok yang pakai rompi, di situ tulisan pecalang. Jadi kalau ada acara keagamaan yang besar, itu semua pasti turun, baik dari tentara, polisi, pecalang, hansip, itu pasti akan bekerja sama untuk mengamankan acara tersebut. Jadi tidak lepaslah pecalang itu dari segala aktivitas keagamaan, karena dia itu sebagai pelindung keamanan lah, baik seperti polisi. Begitu. Kalian pasti baru tahu kan, itu pekerjaan yang unik yang ada di Pulau Bali. Ada 5 gue jabarin karena itu sebagian besar yang sering ada di Bali. A few moments later. Oke, sekian dulu informasi dari Pandai Kacau. Jadi itu adalah 5 pekerjaan unik yang ada di Bali selain dunia pariwisata dan hospitality. Jadi untuk kalian yang belum tahu, akhirnya tahu. Dan sekian dulu informasi dari Pandai Kacau, dan terima kasih sudah like, komen, dan subscribe channel Pandai Kacau. Dan gue akan senantiasa memberikan informasi yang menarik untuk kalian semeton Pandai Kacau. Terima kasih sudah nonton dan bye-bye.